Di video sebelumnya, kita udah ngebahas apa itu personal branding dan apa manfaat dari punya personal branding. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa cek di video yang ini. Dan di video ini, kita akan bahas lanjutannya. Gimana sih cara kita bisa ngebangun personal branding dari nol lewat konten di sosial media. Dari misterius jadi personal branding. Halo, nama gue Safri, dan channel ini gue akan ngebahas tentang self-development, mindset, dan juga tentang dunia perkontenan, personal branding, dan cara menghasilkan dari sosial media. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang cara mulai bangun personal branding dari nol, dari bukan siapa-siapa bisa jadi personal branding. Dan salah satu cara termudah di era sekarang untuk ngebangun personal branding adalah lewat konten. Di video ini kita akan membahas dua cara ngebangun personal branding dari nol lewat konten di sosial media. Yang pertama, jadikan value kamu sebagai niche kamu. Karena kamu mulai dari bukan siapa-siapa, belum punya followers, belum punya audiens, bahkan belum pernah mulai konten sama sekali, maka jadikan value yang ada dalam diri kamu sebagai niche konten kamu untuk ngebangun personal branding. Entah itu skill yang kamu punya, pengalaman yang kamu punya, atau bahkan cerita yang bisa kamu bagikan. Karena kalau dipikir-pikir, orang itu nggak akan nge-follow diri kamu kalau mereka itu nggak bisa dapetin sesuatu dari diri kamu. Dan sesuatu itu adalah value. Dan menurut gue, teori kalau diri kita itu niche-nya itu belum berlaku di posisi seperti saat ini, dimana kamu itu mulai dari bukan siapa-siapa. Karena orang itu belum kenal siapa kamu, belum tahu siapa kamu, bahkan mereka juga belum peduli akan kehidupan kamu. Makanya, teori yang lebih pas dan dulu gue juga lakukan adalah value kamu adalah niche kamu. Contohnya kayak gue dulu, waktu baru mulai konten untuk bangun personal branding. Gue itu mulai dari ngebahas desain grafis dan juga Canva. Alasannya sederhana, karena waktu itu gue itu memang punya pengalaman dan skill tentang desain grafis dan juga Canva. Karena waktu itu gue itu sempat bekerja sebagai desainer grafis yang suka pakai Canva. Ya walaupun saat itu skill gue itu belum jago-jago amat ya. Cuman ya gue pikir saat itu daripada gue nunggu jago nanti lama lagi, mending gue bangun personal branding dari sekarang. Gak apa belum jago, yang penting saat itu gue itu terus meningkatkan skill yang gue punya, sekalian bangun personal branding. Akhirnya gue jadikan pengalaman dan skill yang gue punya di bidang desain grafis yang which is sebagai value dalam diri gue sebagai niche konten gue. Waktu itu gue itu mulai dari 0 followers. Ya awal konten tuh gak ada yang nge-view, gak ada yang nge-like, gak ada yang komen, gak ada yang share, dan gak ada yang follow. Cuman waktu itu gue bodo amat. Yang penting gue itu upload satu hari satu konten. Karena yang gue pahami juga, kalau traffic di sosial media itu kan cara kerjanya kayak compounding effect atau kayak snowball effect. Awalnya itu pasti nggak ada, tapi kalau kita konsisten, lama-kelamaan itu akan semakin besar. So, dalam pikiran gue waktu itu, yang penting gue itu upload satu hari satu konten setiap harinya. Dan karena gue konsisten bahas desain dan juga bahas Canva, ya lama-kelamaan ada yang ngelihat, ada yang nge-like, ada yang komen, ada yang nge-share, dan juga ada yang nge-save. Bahkan mulai ada yang nge-follow. Yang tadinya mulai dari 0 followers banget, tembus ke 10 followers. Kemudian tembus ke 100 followers, tembus ke 1000, 10.000, bahkan bisa tembus ke ratusan ribu. Dan di titik itulah akhirnya personal branding gue itu mulai terbentuk dengan sendirinya. Orang-orang mulai kenal diri gue karena topik yang gue bahas. Jadi kalau kamu mau bangun personal branding di sosial media lewat konten, maka mulailah dari value-mu sebagai niche kontenmu. Nah mungkin sekarang kamu juga bingung ya, gimana cara nentuin value ataupun niche yang akan gue bahas. Karena gue punya banyak value nih dalam diri gue misalnya gitu ya. Nah kalau gue pribadi, gue itu selalu pakai rumus PSD, yaitu passion, skill, dan demand. Yang pertama itu passion, apa yang kamu suka. Karena ngebangun personal branding itu nggak cuma sehari dua hari aja, tapi juga sampai berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Kalau dari awal kamu itu nggak cocok dan nggak suka sama topik yang kamu bahas, ya mungkin kamu akan berhenti di tengah jalan. Jadi pastikan pilih satu topik ataupun niche yang kamu suka, biar kamu itu nggak bosan ngebahasnya dalam waktu yang lama. Yang kedua yaitu skill, apa yang kamu kuasai atau yang kamu bisa. Gak harus yang jago banget. Yang penting kamu itu punya pengalaman ataupun pengetahuan yang bisa kamu bagikan ke calon audiens kamu. Karena sekali lagi, orang itu pasti akan nge-follow kamu kalau mereka itu bisa dapetin value dari diri kamu. Ya karena kamu itu mulai dari bukan siapa-siapa. Maka bagikan value dalam diri kamu ke calon audiens kamu. Kemudian yang ketiga, demand. Apakah ada orang yang minat dengan topik tersebut? Karena percuma aja kalau misal kamu itu ngebahas apa yang kamu suka dan kamu kuasai, tapi nggak ada yang minat di topik tersebut. Ya kamu pasti akan susah untuk mengembangkan personal branding kamu. Nah, cara nyari tahunya itu gampang. Kamu tinggal buka sosial media, cari kreator yang udah ngebahas di topik ataupun niche tersebut. Kalau ada followersnya, bahkan banyak followersnya, berarti marketnya ada. Maka kamu bisa milih topik tersebut, karena ada marketnya. Jadi idealnya, pilih topik yang ada di tengah-tengah tiga hal tadi, atau yang saling beririsan ya. Dari apa yang kamu suka,
apa yang kamu kuasai, dan apakah ada orang yang menyukai topik tersebut. Kalau ada, ya berarti itu merupakan topik atau niche yang bisa kamu pilih. Jadi sekali lagi, mulailah dari value sebagai niche konten kamu. Kamu jago fotografi, bagiin tentang fotografi. Kamu jago desain grafis, bagiin tentang desain grafis. Kamu suka baca buku, bagiin tentang baca buku. Buat kontennya dan ulangi secara konsisten sampai personal branding kamu itu mulai terbentuk. Nanti kalau kamu itu udah punya audiens, orang itu akan mulai mengingat kamu karena topik yang kamu bahas. Dan ini merupakan gerbang awal untuk kamu bisa membangun personal branding yang berdampak. Dan belum cukup sampai di sini, karena personal branding itu nggak hanya dikenal aja, tapi juga kamu itu harus dipercaya. Makanya di langkah kedua kita akan bahas cara membangun kepercayaan. Langkah yang kedua yaitu bangun kepercayaan. Oke, kamu udah mulai menentukan niche konten kamu. Mungkin kamu juga udah mulai buat kontennya, udah mulai bagiin value kamu ke banyak orang. Dan mungkin kamu juga udah mulai dikenal lewat topik yang selalu kamu bahas. Nah, di titik ini, kamu itu udah mulai dikenal. Tapi untuk ngebangun personal branding yang berdampak, dikenal aja itu nggak cukup. Karena kamu juga harus bisa dipercaya. Karena kepercayaan ini merupakan aset paling utama dalam personal branding. Coba kamu pikir deh, di sosial media sekarang itu udah banyak banget kreator, udah banyak banget konten yang bisa diakses dengan mudah. Kalau cuma mencari informasi, orang itu bisa dapat di mana aja. Bahkan sekarang ada AI yang bisa menjawab semua pertanyaan. Nah, tapi kenapa masih ada orang yang memilih untuk nge-follow kreator tertentu? Jawabannya bukan hanya karena mereka itu suka sama informasi ataupun kontennya, tapi juga mereka itu percaya sama si kreatornya. Nah, disinilah fungsi dari personal branding yang berdampak. Makanya, untuk bisa membangun personal branding yang berdampak, gak hanya cukup dengan followers yang banyak aja. Tapi kamu juga harus bisa dipercaya. Dan menurut gue ada 3 cara yang bisa kamu lakukan untuk membangun kepercayaan. Yang pertama yaitu harus konsisten. Orang itu gak akan langsung percaya sama diri kamu hanya karena satu konten. Karena kepercayaan itu dibangun dari apa yang mereka lihat secara berulang kali. Misalnya nih, hari ini kamu ngebahas tentang desain grafis. Besoknya ngebahas lagi tentang desain grafis. Lusanya ngebahas tentang Canva. Minggu depannya ngebahas tentang desain grafis. Dan sebulan kemudian masih ngebahas topik yang sama, yaitu tentang desain grafis dan juga tentang Canva. Lama-kelamaan orang itu akan berpikir, oh orang ini tuh emang jago di bidang tersebut. Bukan karena kamu itu ngeklaim kalau kamu itu ahlinya, tapi karena mereka terus melihat kamu itu ngebahas di topik yang sama. Maka mereka akan mulai percaya dengan diri kamu. Jadi untuk membangun sebuah kepercayaan, konsistensi adalah kuncinya. Karena sekali lagi, kepercayaan itu dibangun dari sebuah konsistensi. Dibangun lewat value yang selalu kamu bagikan secara konsisten setiap harinya. Semakin sering orang melihat kamu di topik yang sama, maka akan mulai terbentuk persepsi di kepala mereka. Dan akhirnya mereka itu akan percaya dengan diri kamu. Yang kedua yaitu walk the talk. Kalau kamu bagiin tentang disiplin, ya kamu juga harus nunjukin kalau diri kamu itu memang orang yang disiplin. Kalau kamu sharing tentang fotografi, ya kamu juga harus bagiin karya-karya kamu di bidang fotografi. Karena orang lain itu nggak hanya mendengar apa yang kita bagikan ataupun ucapkan, tapi mereka juga pasti akan memperhatikan apa yang kita lakukan. Ketika apa yang kita bicarakan dan bagikan itu selaras dengan tindakan kita, kepercayaan itu pasti akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi jangan lupa untuk bagiin pencapaian kamu di sosial media juga. Nggak harus pencapaian besar kok. Bahkan proses belajar juga bisa kamu bagikan untuk membangun sebuah kepercayaan. Kayak contohnya, misal kamu ngebahas tentang self-development, pengembangan diri ya. Nah, kamu itu lagi belajar tentang public speaking. Nah, kamu bisa bagiin tuh pengalaman kamu ketika belajar public speaking, ataupun progresnya bisa kamu bagiin juga. Dengan cara ini, orang itu akan melihat kalau kamu itu benar-benar menjalani apa yang kamu bagikan, yaitu selalu mengembangkan diri kamu sendiri. Dan itu jauh lebih meyakinkan untuk membangun sebuah kepercayaan. Yang ketiga, yang terakhir adalah menjadi diri sendiri. Banyak orang salah paham kalau personal branding itu harus jadi yang paling sempurna, harus jadi yang paling sukses, harus jadi yang gak pernah gagal. Pada kenyataannya justru sebaliknya. Orang itu lebih mudah percaya kalau kita itu jadi apa adanya. Kalau belum sukses, ya bilang aja masih berproses. Kalau pernah gagal, ya ceritain aja kegagalan kamu. Kalau masih belajar, ya bilang aja kalau kamu itu masih belajar. Karena personal branding itu bukan menjadi orang lain untuk terlihat sempurna, tapi menjadi diri sendiri apa adanya dan mengenalkannya ke orang lain. Semakin otentik diri kamu, semakin mudah orang itu percaya sama diri kamu. Dan kamu juga pasti akan enjoy menjalani proses kamu ketika membangun personal branding. Karena kamu itu nggak berusaha menjadi orang lain. Dan akhirnya kamu itu pasti bisa membangun personal branding yang otentik dan juga berdampak.
ke orang lain. Jadi itu ya 3 cara ngebangun kepercayaan untuk kamu yang lagi ngebangun personal branding. Sekali lagi, personal branding itu nggak hanya cukup dikenal, tapi kamu juga harus bisa dipercaya. Oke, jadi itulah 2 langkah awal yang bisa kamu lakukan untuk ngebangun personal branding dari nol di sosial media lewat konten. Langkah pertama yaitu cari value kamu untuk jadikan sebagai niche konten kamu. Langkah kedua, bangun kepercayaan. Dan 2 langkah itulah yang gue lakukan juga dulu waktu mulai konten untuk bangun personal branding. Jadi apa yang gue bagikan tadi itu merupakan pengalaman gue. Dari bukan siapa-siapa sampai akhirnya bisa punya personal branding di sosial media. Yang perlu kamu ingat, personal branding itu bukan hal yang bisa kamu ciptakan dalam 1 malam, tapi butuh proses yang gak sebentar. Tapi selagi kamu konsisten, kamu pasti bisa membangun personal branding kamu. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau bermanfaat, jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe channel gue. Dan jangan lupa juga nonton video lainnya dari channel gue di Dari Safri. Oke, thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.